Saudara, aturan karantina jadi sorotan setelah kasus anggota DPR Mulan Jamila dan keluarganya yang baru pulang dari Turki dan meminta dispensasi karantina di rumah ternyata kedapatan berkeliaran di mal saat masa wajib karantina. Buntutnya, Satgas COVID-19 pun menerbitkan aturan baru soal karantina WNI dan WNA dari luar negeri. Dan untuk membahas hal ini, saya bersama dengan terhubung secara daring begitu dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak Nilu. Ya. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua, Pak Heri. Setelah kasus Mulan Jamila, Satgas COVID-19 kemudian menerbitkan aturan baru soal karantina dan diskresi bagi pejabat eselon 1. Bagaimana Satgas kemudian memastikan bahwa dispensasi karantina di rumah ini dijalankan dengan benar sebagaimana mestinya? Ya, diskresi ini kan diberikan secara terbatas karena pejabat eselon 1 ke atas, dan rasanya itu juga tidak banyak dimanfaatkan karena Presiden juga sudah menyerukan kepada para pejabat untuk tidak bepergian terlebih dahulu ke luar negeri, apalagi setelah ditemukan kasus Omikron ya, varian Omikron ini. Jadi sudah rasanya sih ini tidak menjadi sesuatu yang cukup besar, tetapi kalaupun ada tentu saja harus dijalankan secara konsisten dan disiplin. Kita sudah mengatur juga mekanisme dan persyaratannya dalam surat edaran nomor 25, termasuk ketersediaan tempat karantina yang memadai terpisah dengan anggota keluarganya, kemudian juga pengawasan dari petugas kesehatan, juga termasuk pengawasan dari petugas karantina kesehatan, juga termasuk satu lagi yang harus juga tidak dilupakan, mereka tetap wajib melakukan testing secara berkala yang kemudian dilaporkan kepada Balai Karantina Kesehatan. Petugas ini akan datang secara berkala ya, Pak, ke rumah orang yang karantina? Iya, datang untuk berkala dan yang bersangkutan harus melaporkan tentang keberadaannya, dan ini juga sudah diatur berlaku hanya untuk pejabat yang sedang berdinas. Jadi anggota keluarga yang mengikuti tetap melakukan karantina secara terpusat. Oke, ada poin di aturan ini, Pak, yaitu karantina ini dapat dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat atau orang terpandang. Saya ingin klarifikasi ke Anda, konfirmasi ke Anda, apa yang dimaksud dengan poin ini, Pak? Ya, orang terhormat dan orang terpandang itu adalah untuk WNA ya, bukan untuk... itu hanya untuk WNA? Iya. Kriterianya? Ini termasuk para duta besar, para delegasi kenegaraan, KTT G20, ya termasuk sejumlah orang yang dianggap ya ini ketentuannya nanti tentu saja dari Kementerian Luar Negeri untuk menentukan kriteria siapa yang mereka pantas diberikan diskresi untuk ini. Oke, baik, WNA, khusus untuk WNA seperti duta besar ataupun utusan negara dalam G20 nantinya. Kemudian kalau untuk yang WNI itu hanya pejabat eselon 1 DPR, begitu ya, Pak? Iya, betul. Pejabat eselon 1 ke atas ya. Eselon 1 ke atas? Baik kementerian lembaga maupun lembaga tinggi negara. Oke, baik. Pak Heri, sudah banyak ini yang mengeluhkan soal mafia karantina ya. Meskipun dalam kasus Rachel V-nya ini kemudian terungkap, tapi kan praktik tersebut ini diduga masih terus terjadi. Apa kemudian dilakukan oleh Satgas COVID untuk memberantas praktik mafia karantina? Karena bukan tidak mungkin ini bisa saja ada lagi. Ya, benar bahwa regulasi yang kita siapkan itu idealnya adalah dilakukan secara konsisten ya. Karena tujuan besar dari karantina ini adalah melokalisir seseorang agar tidak melakukan atau tidak mentransmisikan virus jika mereka sebagai pembawa virus. Jadi ini nggak boleh benar-benar dilaksanakan secara disiplin, tidak boleh bocor mestinya, karena akan sia-sia juga jika sebagian besar masyarakat disiplin melakukan karantina, ada sejumlah pihak yang secara sengaja mengambil kesempatan atau kemudian mendorong petugas untuk kemudian memberikan fasilitas yang tidak semestinya di mereka. Jadi yang akan dilakukan untuk memberantas ini adalah? Ya, yang dilakukan sekarang adalah pengetatan pengawasan, rasanya dengan kejadian beberapa hari terakhir ini para petugas juga semakin disiplin dan memastikan proses karantina itu berjalan semestinya. Oke. Baik, kita tentu berharap Pak tidak ada lagi hal seperti ini, tidak ada lagi yang lolos karantina
karena membayar ataupun karena meskipun mereka karantina di rumah tapi mereka benar-benar diawasi dengan baik, tidak kemudian melanggar aturan tersebut. Terima kasih Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 atas waktunya siang hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu. Salam sehat.